Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sehat semua, welcome back to our YouTube channel di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini di podcast Ngape Sehat. Oke, Ngape Sehat, Dinkes Prof Kaltim, Jaya Jaya Jaya. Ya. Oke, baik. Kali ini Labkes Prof Kaltim bersama Dinas Kesehatan akan berkolaborasi untuk di podcast ini nih Ngapeh Sehat. Jadi di podcast ini kita akan membahas mengenai isu-isu tentang kesehatan, apa yang sedang booming, dan juga apa aja sih informasi-informasi mengenai kesehatan. Oke, tentunya saya tidak sendiri hari ini, bersama saya Dika dari UPTD Labkes Prof Kaltim yang akan memandu untuk podcast pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, hari ini ada narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan memberikan informasi-informasi tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik langsung saja selamat datang buat narasumber kita. Halo. Selamat datang di podcast Ngapeh Sehat. Semoga berkenan berada di sini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin langsung saja bisa memperkenalkan diri narasumber kita pada hari ini yang sangat cantik ini. Ya, silakan. Terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Gusti Adelaida sebagai penanggung jawab laboratorium medik di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Di mana kita tahu UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Kaltim Timur. Timur. Ya, Oke, baik. Panggilannya siapa nih, Dok? panggil Leida aja. Dokter Leda ya. Iya, Oke, baik. Dokter Leda, jadi bertugas di UPTD Labkes Prof Kaltim, Dok betul. ya. Jadi UPTD Labkes Prof Kaltim ini adalah salah satu UPTD ya di bawah naungan Dinas Kesehatan Ya. yang berkolaborasi nih di Ngape Sehat pada hari ini. Oke, dokter. Mungkin sebelum kita bahas pembahasan kita bahas dokter dulu nih. Kita bahas dulu ya. Kok ini kita santai aja, Dok ya. Jadi namanya juga ngapeh ya, ngapeh incutinus itu ya ya berbincang-bincang. Jadi kita berbincang-bincang aja pada hari ini. Oke. Kalau nggak kuat itu ada kamera, Lambaikan ya tangan bisa ya. lambaikan tangan. Iya, oke Dok. Jadi sudah bertugas di Labkes Prof Kaltim berapa lama Dok? Sudah bertugas di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2011 2011 ya. penempatannya. Mm. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2020 mendapatkan kesempatan untuk mengambil spesialis patologi klinik Oke, di Universitas Gadjah Mada. Nah, baru bergabung kembali di Oktober 2024, oke Mas baik. Dika. Jadi sudah spesialis nih Dok ya, udah sebagai spesialis patologi klinik. Tentunya juga Betul, spesialis patologi klinik ini memang spesialisasinya adalah laboratorium Dok ya. betul. Oke baik. Jadi memang sudah kompeten nih, udah linier untuk menangani masalah tentang laboratorium. Oke baik dokter. Untuk sekarang statusnya sebagai apa Dok? Sebagai ASN atau apa? Ya, sebagai ASN. Oh, sebagai ASN ya Iya, di UPTD Labkes Kaltim dari betul. tahun 2011. Ya, Oke, jadi sesuai nih dengan pembahasan kita hari ini tentunya di oke. bidang laboratorium. Jadi memang nah, tadi sudah disebutkan bahwa UPTD Labkes Kaltim ini tugasnya adalah mengenai pemeriksaan kesehatan di bidang laboratorium. Betul. Nah, di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai CKG, cek kesehatan gratis, terus program gratis POL dan lain-lain yang juga pasti di dalamnya itu ada pemeriksaan laboratorium, Dok ya, Betul. untuk CKG ini. Nah, untuk CKG ini sudah disebutkan bahwa terdapat beberapa tahap kehidupan nih yang mendapatkan kesempatan untuk cek kesehatan gratis dari bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa sampai lansia. Betul. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini mengenai dari awal nih, yaitu pada bayi baru lahir. Nah, jadi bayi baru lahir juga mendapatkan nih kesempatan buat cek kesehatan gratis. Jadi salah satunya ada screening bayi baru lahir di bidang laboratoriumnya dok ya. Oke dok. Nah, ngomong-ngomong masalah screening bayi baru lahir nih, apa aja sih dok yang menjadi istilahnya menjadi pemeriksaan screening bayi 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 baru lahir ini? Silakan dok.
Oke, ya jadi betul sekali, program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu memang, dari berbagai usia ya Mas Mhm, Dika. Jadi dari mulai bayi itu baru lahir, itu sudah mendapatkan, privilege nih dari privilege, pemerintah untuk betul. mendapatkan, cek kesehatan gratis. Nah, Oke. salah satunya adalah screening bayi baru lahir. Mhm mhm. Nah, screening bayi baru lahir ini sebenarnya cukup banyak, Banyak ya Dok banyak pemeriksaannya? pemeriksaannya. Nah, salah satunya adalah screening hipotiroid kongenital. Nah, alhamdulillah Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan screening bayi baru lahir ini sebagai, laboratorium rujukan untuk, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, baik. Sehingga teman-teman di kabupaten kota tidak perlu jauh-jauh lagi Mhm nih mhm mhm. mengirim, sampelnya ke luar Keluar Kalimantan, Kalimantan ya ya, karena sudah ada di, Laboratorium Kalimantan Timur Kesehatan ya. Provinsi Kalimantan Oke, Timur, jadi memang, betul. Labkes Prof Kaltim ini laboratorium rujukan berarti Dok ya untuk Betul, pemeriksaan screening bayi iya. baru lahir ini. Terus untuk, pemeriksaannya apa sih Dok untuk screening ini Dok? Iya, jadi untuk screening yang, sekarang kita lakukan itu ada screening hipotiroid Mhm kongenital, kemudian selanjutnya nanti ada juga screening hiperplasia adrenal kongenital atau mhm yang biasa kita sebut dengan SHAK mhm. dan juga, defisiensi dari, hormon cis-PD. PSPD Jadi ya. ada 3 parameter. Nah, tapi sejak, bulan Juni 2024 itu adalah pemeriksaan, screening hipotiroid kongenital yang bisa kita lakukan di Oke, Laboratorium di Labkes Kesehatan Prof Provinsi Kaltim. Kaltim, Oke, jadi betul. memang, saat ini untuk screening bayi baru lahirnya masih di, screening hipotiroid Ya, konginetal betul. ya, Dok, ya? Oke. Apa sih, Dok, pemeriksaan screening tadi, Dok? Oke, jadi sebelum kita mengenal pemeriksaan screening hipotiroid kongenital ini, mungkin kita, bisa, mengenali dulu Mhm hipotiroid mhm. kongenital itu apa Mhm sih, mhm gitu mhm. ya. Jadi hipotiroid kongenital itu adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapatkan, sejak bayi baru lahir. Nah, ini bisa karena, kelainan anatomi atau gangguan metabolisme dari pembentukan hormon tiroid itu sendiri Oke atau, defisiensi dari iodium. oke. Nah, sebenarnya hormon ini tuh banyak banget fungsinya Mas Dika Jadi gitu. mhm. Jadi bisa untuk, mengatur produksi panas tubuh, metabolisme, pertumbuhan tulang, kemudian kerja jantung, syaraf, serta pertumbuhan dan perkembangan otak. Oke, jadi memang, hipotiroid kongenital ini ada gangguan pada pembentukan hormon tiroid tadi, Dok, ya? Betul. Oke, baik. Nah, jadi, deteksi dini melalui, screening bayi baru lahir ini, itu salah satu upaya untuk mendapatkan generasi yang lebih baik. Nah, jadi kan, screening ini adalah, tahap awal gitu kita untuk, melakukan deteksi dini dan kemudian untuk melakukan penata laksanaannya. Oke, Jadi, baik. karena menurut jurnal-jurnal maupun penelitian-penelitian yang dilakukan, itu, apabila dilakukan tata laksana dalam waktu 30 hari setelah kelahiran, nah itu akan baik hasilnya Oke, gitu, jadi, iya, memang deteksi dini, Dok, ya. Jadi, betul, untuk, pelaksanaannya itu, di awal pada bayi baru lahir tadi ya. betul. Oke, baik. Jadi memang, tadi disebutkan apa, Dok, gangguan yang bisa yang bisa disebabkan oleh kekurangan hormon ini tadi apa Iya, aja? jadi kalau misalnya dia menderita hipotiroid kongenital, itu biasanya akan mengalami retardasi mental, Mhm jadi mhm. IQ-nya di bawah rata-rata, Oke. kemudian juga yang kita kenal dengan, stunted Heeh atau heeh. cebol ya, jadi, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan Umurnya usia, ya. betul sekali. Nah itu, kalau misalnya tidak kita dapatkan dari awal gitu, itu nanti, apa, akan terjadi, retardasi mental itu Oke, jadi, tadi. eee selain dari mental, fisik juga terganggu, Dok, ya. Betul, Jadi tadi bisa menyebabkan stunting dan juga retardasi mental tadi ya. ya, Oke, jadi memang sangat penting nih betul. istilahnya untuk mengetahui, apakah, bayi ini, istilahnya, tidak terdeteksi tadi ya, tidak terdeteksi Betul, atau terdeteksi oleh, iya. hipotiroid kongenital tadi. Iya, Oke, karena baik. biasanya kan kalau misalnya di awal-awal kelahiran tuh kelihatannya semuanya Nah, normal betul ya Mas betul Dika betul. ya gitu. Nah, itulah pentingnya screening bayi baru lahir supaya kita bisa memilah nih bayi yang, kemungkinan menderita hipotiroid Mhm mhm. kongenital atau tidak, seperti Oke, itu. Jadi penting banget jadi nih penting pemeriksaan dan screening. tadi digarisbawahi bahwa tidak ada gejala yang ditunjukkan, Dok, ya, Betul, bahwa di awal heeh, kelahiran, jadi iya, memang, namanya juga screening berarti dilakukan pada semuanya, entah itu betul, bayi sehat ataupun bayi yang sakit ya, Dok, ya. Jadi, betul, semua rata nih diperiksa karena iya. istilahnya tidak ada, gejala apapun yang ditunjukkan dan mungkin gejalanya mungkin ditunjukkan pada saat mungkin nanti sudah
umurnya sudah Iya, sudah sudah besar. besar Iya, ya dan istilahnya, sudah terlambat sudah terlambat jadinya. jadinya Iya. ya. Oke, baik. Jadi, tuh tadi istilahnya bagi apa sih pentingnya SHK dan juga, fungsinya tadi sudah dijelaskan nih sama Dokter Leda. Terus Dok, kita ketarik ke belakang dulu nih Dokter, sebelum pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan ini. Apa sih Dok yang melatar belakangi terjadinya pemeriksaan ini? Apakah pernah terjadi KLB atau pernah terjadi wabah atau memang ini Kemenkes itu menjalankan istilahnya instruksi dari WHO seperti itu? Bagaimana Dok? Iya, jadi, memang di Indonesia ternyata di antara penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dengan screening bayi baru lahir, nah hipotiroid kongenital ini salah satunya dan ternyata merupakan penyakit yang cukup banyak ditemui. Oke, jadi memang Nah, ada kasusnya Dok ya di Indonesia ya? betul. Nah, kunci keberhasilan pengobatan anak dengan hipotiroid kongenital itu adalah deteksi dini Mhm, melalui pemeriksaan laboratorium dan pengobatan sebelum, anak berusia 1 bulan. 1 bulan. Iya, Oke, betul baik. sekali. Jadi, memang ini sudah salah satu program pemerintah ya, Dok, Iya, ya? betul sekali. Oke, kira-kira ada yang mengatur, Dok, sebagai dasar untuk, pemeriksaan ini? Iya, jadi, dasar yang mengatur pemeriksaan, screening hipotiroid kongenital ini sendiri adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014. Mhm, Jadi dalam PMK tersebut sudah tertuang, dan, dijabarkan secara lengkap terkait dengan pedoman dari screening mhm hipotiroid kongenital mhm ini. Baik dimulai dari, tahapan, preanalitiknya, mhm jadi sebelum pemeriksaannya, bagaimana, kita mengedukasi mhm orang tuanya, kemudian cara pengambilan sampelnya, cara pengambilan screening-nya, kemudian, pemeriksaannya, sampai dengan interpretasi hasilnya hasilnya, dan ya, kemudian tata laksananya juga dituangkan di dituangkan di dalam situ. peraturan Jadi, itu ya, sudah sangat lengkap dan, itulah yang kita jadikan pedoman pedoman untuk, ya? pemeriksaan screening hipotiroid SHK ini. Oke, kongenital, jadi betul. memang sudah menjadi peraturan Menteri Kesehatan Iya, ya. Jadi istilahnya sudah menjadi peraturan yang harus dilaksanakan seperti betul. itu. Terus Dok, untuk kegiatan ini tentunya eh, sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat Dok ya. Jadi memang salah satu program pemerintah ini tentunya adalah mensejahterakan masyarakatnya dari bayi ini Iya, sudah istilahnya dari betul bayi sudah diperhatikan gitu ya Dok ya. betul. Nah, untuk ini nih, untuk yang diperiksa nih Dok, siapa sih sebetulnya? Sasarannya nih apa sih Dok? Apakah bayi yang dengan kondisi seperti apa? Apakah bayi dengan umur yang seberapa? Dan juga nanti bagaimana nih penata laksanaan ataupun juga bagaimana cara bayi ini di-treatment gitu? Oke, jadi sasaran dari, screening hipotiroid kongenital ini adalah semua bayi baru lahir, baik itu bayi sehat, bayi yang normal, ataupun bayi dengan kondisi khusus. Mhm, Nah, perbedaannya nanti adalah di pemeriksaannya. pemeriksaannya Dok Jadi ya, kalau misalnya pada bayi-bayi yang sehat atau normal, itu biasanya screening dilakukan 1 kali, 1 kali. kemudian apabila, terdapat nilai yang tinggi, hasil yang tinggi, nanti akan dilakukan tes konfirmasi Konfirmasi, dengan betul. sampel serum. Mhm, Nah, kalau bayi-bayi dengan kondisi khusus, misalnya, bayi kembar, kemudian bayi prematur, atau, lahir kecil. Nah, itu, dia nanti berbeda lagi, Mas Dika. Jadi dia nanti diambil lagi pada hari ke-7, mhm mhm. hari ke-14, dan hari ke-28. Oke, Nah, baik. ini untuk, menghindari adanya hasil yang, positif Positif palsu palsu. atau negatif palsu, Oke, baik. Jadi tuh. ini sasarannya ada bayi baru lahir, Dok, ya. Tadi Betul. usianya 24, Kalau heeh, pengambilannya pengambilannya idealnya sesuai PMK itu adalah 48 sampai tujuh puluh 48 dua sampai 72 jam. jam ya, Iya, Dok, ya, betul pengambilannya sekali, ya. betul. Oke, jadi, bayi baru lahir yang masih berusia 2 sampai 3 Iya, hari itu adalah waktu ideal untuk betul pengambilan sampelnya. Oke, betul. itu untuk bayi yang sehat, Dok, ya. Iya, Apakah berlaku juga untuk bayi yang sakit? betul, berlaku juga untuk bayi yang sakit, Mhm. namun memang pada bayi yang sakit itu akan terjadi pengulangan. Oh, Kita gitu. pengambilan lagi seperti yang tadi ada Oke. 3 kali Ya ya pengambilan ya, lagi di oke hari oke. ke-7, 14, 28. 28. Nah, kemudian nanti, sampelnya itu kan diambil dari, darah kapiler Heeh heeh. dengan, kertas saring. Oke oke oke. Nah, kemudian, sampel itu akan dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, kemudian apabila ada hasil yang tinggi, itu biasanya kita laporkan 1 kali 24 jam, Oke ya, oke. agar, eee,
FKTP atau pengirimnya itu bisa melakukan tindak lanjut, Oke, yaitu oke. melakukan tes konfirmasi dan kemudian nanti apabila hasilnya sesuai, Mhm, mhm. tinggi dan terbukti dia hipotiroid kongenital, nah itu akan dilakukan penatalaksanaan oleh dokter spesialis anak. Spesialis Iya, anak jadi ya. kita memang koordinasi dengan berbagai pihak untuk Pihak ya. mencapai keberhasilan program SHK SHK ini. ini. Iya, Oke, jadi tadi disebutkan bahwa waktu ideal dulu nih dok, ya, kita ke belakang dulu. Waktu ideal adalah 3 sampai 2 2 sampai 3 hari. ya 2 Iya, sampai 3 hari 48 dok, sampai 72 72 jam. jam. Nah, apakah ada ini dok? Apakah ada konsekuensi nih? Misalnya pengambilan sampel itu melebihi pada waktu itu atau kurang dari waktu itu? Nah, jadi sesuai dengan PMA memang, idealnya waktu adalah 48 sampai Mhm, 72 jam. Nah, kenapa, kita tidak ambil di 24 jam mhm, mhm. pertama? Nah, itu takutnya hasilnya tidak mencerminkan yang sesuai, Oke, takutnya masih ada pengaruh dari ibunya. oke, oke, Nah, baik. kemudian apabila lebih dari 72 jam, sebenarnya batas waktunya adalah 2 2 minggu, minggu ya, tetapi 14 hari itu sebenarnya adalah waktu dari pengambilan pengambilan sampai hasil. Oke, pemeriksaan, oke, betul, oke. pemeriksaan screening. Jadi kita mengejar waktu sampai 14 hari. Kemudian apabila hasilnya tinggi dilakukan tes konfirmasi, kemudian dalam 30 hari, diharapkan sudah mendapatkan penanganan yang tepat oleh Oke, dokter oke. spesialis anak, Oke, seperti baik. itu. Jadi, berpacu dengan waktu ya pemeriksaan ini, Dok, ya. Betul, Jadi mungkin para ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu yang baru melahirkan nih, iya perlu kita edukasi tentunya jangan takut nih untuk anaknya diperiksa ya. Karena iya, juga, tentunya yang namanya pengambilan darah pasti kita ada kegiatan yang melukai, Dok, ya. Tapi betul, tentunya juga, kegiatannya juga yang tidak terlalu berarti ya, Dok. Karena memang, pengambilan juga, melakukan pengambilan luka yang sangat kecil ya iya di bagian tumit betul. tadi ya, Dok, ya. Oke, jadi memang nah untuk pengambilan ini apakah banyak, Dok? Apakah sampai berapa cc atau apa gitu untuk, sampelnya? Iya, betul sekali Mas Dika. Jadi, pengambilan sampelnya di tumit bayi, Tumit bayi kemudian dia menggunakan sampel menggunakan darah, Dok, ya? iya betul, lansetnya tuh kedalamannya 2 milimeter saja. Oke, Jadi sebenarnya, untuk bayi-bayi insya Allah sangat aman sangat aman sekali dan ya, tentunya pengambilan sampel ini juga dilakukan oleh, teman-teman personel yang sudah, berkompeten, kompeten ya, baik itu dokter, perawat, bidan, maupun, ahli tenaga laboratorium medik medis, yang biasanya juga, sudah dilakukan, pelatihan. pelatihan. Jadi sudah Oke, baik. mendapatkan sertifikat pelatihan sehingga mampu melakukan pengambilan sampel dengan aman. Oke, baik. Untuk jumlahnya sendiri biasanya dia 2 sampai 3 tetes nih. 2 Jadi sampai di 3 kertas tetes saring itu ya? kan ada beberapa bulatan Heeh. nih. Nah itu, jadi, diharapkan 2 sampai 3 Oke, tetes, baik. gitu. Jadi, untuk ibu-ibu jangan takut nih, ketika anaknya istilahnya yang baru lahir ini mendapatkan, treatment ataupun perlakuan pengambil sampel tadi ya, Betul. karena setetes sangat berarti ya, Dok, Iya, ya. betul sekali. Betul. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana nih mekanisme untuk pemeriksaannya juga, Dok, ya. Jadi dari saat bayi baru lahir dan juga, bayi, setelah itu sampel diperiksa di laboratorium, terus selama 14 hari, terus juga nanti sampai pada ke tata laksana ataupun pengobatannya. Nah, Dok, kira-kira, batas waktunya nih, jika memang, pelaksanaan ini bermolor-molor waktunya, terus juga, tadi saya, garis bawahi bahwa memang 30 hari, Dok, ya. 30 hari itu sudah anak itu, bayi itu sudah harus terkonfirmasi Iya, apakah ada ada, hipotiroid kongenital atau betul tidak. Kalau betul. misalnya lebih dari 30 hari ini tidak ada treatment apa-apa, apakah berpengaruh, Dok? Iya, jadi kalau berdasarkan PMK memang kan kita waktu idealnya adalah 48 sampai 72 jam tadi. Mhm, Nah, kemudian, batas waktu maksimalnya adalah, 2 minggu mhm, hingga dilakukan penatalaksanaan sampai 30 hari. Nah, apabila lebih dari itu biasanya kalau untuk sampel itu kita katakan reject. oke, Jadi reject itu tidak bisa diperiksa tidak karena diperiksa hasilnya ya, juga tidak valid tidak kan ya, valid, gitu. oke, Nah, itu biasanya kita kembalikan memang ke teman-teman, dokter spesialis mhm, anak mhm, untuk melakukan penatalaksanaan. oke, Apakah baik, kemudian akan dilakukan langsung dengan konfirmasi dengan sampel serum mhm, mhm. atau seperti apa? Oke, baik. Jadi Iya memang, ini harus ada kolaborasi antara masyarakat dan juga nakesnya, Dok, ya. Jadi betul. nanti istilahnya, masyarakat sudah berkooperatif, mau diperiksa, nanti malah yang menahan-nahan nakesnya nih, Iya nanti-nanti iya atau iya. apa gitu. Jadi memang harus bersinergi lah antara masyarakat dan juga nakesnya, Dok, ya. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Tadi sudah dijelaskan nih perjalanannya sampai hasil keluar, sampai penata laksanaan. Kira-kira nih selama dokter nih menjalankan program ini, apakah ada kendala, Dok, selama ini? Apakah selama ini berjalan dengan lancar aja gitu?
Gimana Iya, Dok? memang kalau setiap program tuh pasti ada kendalanya ya, Betul Mas Dika. betul. Jadi kita juga belajar dari situ. Jadi beberapa kendala yang selama ini kita temui Mhm itu mhm. memang yang pertama, masih adanya penolakan Oke, dari orang penolakan. tua atau keluarga bayi baru lahir, kenapa harus dilakukan pemeriksaan gitu. Mungkin, dia melihat, bayinya normal Sehat aja kok, oh aja iya ya. sehat aja nih lahirnya, terus, mungkin tidak ada riwayat keluarganya, Betul betul. dengan penyakit itu Mhm gitu mhm. sehingga, masih terjadi penolakan. Nah itulah di situlah peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk, melakukan edukasi Mhm terus-menerus mhm. dan berkelanjutan kepada keluarga pasien, tentang pentingnya pemeriksaan SHK SHK ini ini. ya. Dan tentunya ini kan, cek kesehatan gratis nih Betul untuk, betul. bayi baru lahir. Jadi, tujuannya juga sangat baik Betul untuk betul. deteksi dini. Jadi harapannya tentunya, sudah tidak ada lagi penolakan dan semua bayi baru lahir bisa dilakukan screening. Nah, yang kendala kedua mungkin terkait transport ya, Mas Mhm. Dika, karena kan kabupaten kota kita ada yang, jaraknya jauh nih, iya, jadi, untuk sampai ke Labkes Prokaltim juga butuh beberapa hari. Heeh. Nah, jadi, teman-teman di FKTP di kabupaten kota juga, biasanya, sudah kita edukasi Mhm. untuk, segera melakukan pengiriman Pengiriman ya. sampel, iya, apabila sudah dilakukan pengambilan dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh PMK tadi, yang sesuai dengan pedoman tadi, sehingga, angka rejectnya juga semakin menurun Menurun harapan ya kita Dok ya. setiap Oke bulannya. Ya gitu. mungkin, itu ya kendala yang masih kita, temui Temuin sampai hari sampai hari ini. ini Dok ya. Iya, Jadi, betul. dari segi dari segi kooperatif dari masyarakat dan juga dari, tadi transport dari, Iya, sampel tersebut. Nah, betul. mungkin yang menjadi pertanyaan nih, masyarakat menolak atau gimana, ini berbayar atau enggak sih Dok? Gitu. Nanti takutnya malah nih diperiksa tapi berbayar gitu kan, jadi mungkin berpikir-pikir gitu untuk diperiksa atau enggaknya. Jadi gimana nih untuk pembiayaannya, Dok? Iya, jadi sebenarnya, ini kan memang merupakan program, dari pemerintah ya Mhm untuk mhm. cek kesehatan gratis ini, dari segala usia seperti yang Mas Dika sampaikan tadi di awal. Jadi ini Oh, gratis. gratis ya? Iya, jadi Nah, heeh, betul. harapannya semua bayi, bisa kita lakukan screening-nya. Oke, jadi para ibu-ibu jangan risau nih, Betul, biaya kelahiran sudah BPJS, terus betul. ini untuk screening sudah gratis juga oleh program, jadi jangan takut, jangan risau Iya, ya, Dok, betul ya. sekali. Jadi, tentunya kita di sini mengedukasi ya, Dok, untuk, semuanya tentunya, Iya untuk, mengetahui bagaimana pentingnya pemeriksaan ini. iya, Jadi, supaya istilahnya juga goals dari pemerintah tuh terlaksana gitu ya, betul Dok. Karena salah satu concern dari pemerintah juga istilahnya, di bidang kesehatan ini dari, segi bayi baru lahir tadi. Oke, Dok, tadi sudah dijelaskan bagaimana pelaksanaan dan juga kendalanya nih, Dok. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus melakukan ini? Apa sih bakal terjadi nih kalau misalnya kita nggak melakukan gitu, Dok? iya, sebenarnya, mungkin kenapa diperlukannya pemeriksaan screening hipotiroid kongenital ini ya, Mas Dika. Jadi, yang pertama itu sebagai deteksi dini. Jadi, karena ini tidak menimbulkan gejala pada bayi baru lahir, jadi, kita butuhkan screening ini untuk, deteksi dini sebelum gejalanya muncul nih. Jadi, sebelum gejala muncul kita lakukan screening dulu. Jadi, kalau misalnya, memang terbukti dia hipotiroid kongenital, maka pengobatan segera, bisa dimulai. Kemudian yang kedua yaitu, pencegahan, gangguan perkembangan Oke, gitu. Nah, karena bayi-bayi dengan hipotiroid kongenital ini, dia perkembangan otak dan sistem sarafnya terpengaruh gitu. oke. Nah, jadi kan kalau dia kekurangan hormon tiroid ini bisa menyebabkan, keterlambatan perkembangan mental dan fisik yang Oke serius itu. oke Jadi, oke. dibutuhkan sekali screening hipotiroid kongenital ini. Oke, Nah, baik. kemudian, eee kalau tidak diobati, dia, mengakibatkan kecacatan intelektual dan gangguan perkembangan lainnya, gitu ya. Jadi, screening ini memang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, Oke, baik. tuh, Jadi untuk menciptakan generasi yang sehat juga ya, Mas Dika, betul, ya. jadi memang, sangat penting istilahnya, Betul, sesuatu, dari awal yang baik nanti akan berakhir dengan baik juga, Dok, ya. Jadi betul. supaya kita menghindari yang buruk-buruknya lah, Iya, makanya, dilaksanakan, program ini. Nah, Dok, tadi sudah disinggung-singgung sedikit nih, selain screening, hipotiroid congenital ini ada, screening yang lain. Nah, apakah ada
istilahnya pemeriksaan lain Dok yang akan istilahnya menjadi program juga nih Iya. untuk kegiatan screening ini? Oke, sebenarnya kalau pemeriksaan lain yang menjadi program Kemenkes untuk bayi baru lahir itu banyak banget Mas Banyak Dika. ya? Iya, jadi ada screening pendengaran, Oh kemudian gitu. ada screening penyakit jantung bawaan Mhm mhm. kritis, kemudian tadi screening hipotiroid kongenital. Nah, UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini kita alhamdulillah ikut andil nih Mhm dalam mhm mhm. pemeriksaan screening bayi baru lahir, yaitu yang pertama tadi screening hipotiroid Mhm. kongenital yang sudah kita lakukan sejak bulan Juni Mhm mhm. 2024. Kemudian nanti selanjutnya itu akan ada lagi screening hiperplasia adrenal kongenital atau Oke. yang kita biasa sebut dengan SHAK, dan kemudian screening defisiensi dari G6PD Oke. gitu. Jadi tadi apa Dok? SHAK Dok ya? Iya, Itu pemeriksaan apa tuh Dok? sama tuh, sampelnya sama dari kertas Oh, saring juga. Ya, nah jadinya dengan satu kertas saring itu kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan screening ya? 3 parameter, 3 Oke. screening yang tujuannya tentu saja sama, deteksi Oke dini oke. agar nanti perkembangan dan pertumbuhan bayi ini bisa Bisa terpantau ya normal Dok dan ya? baik sesuai dengan Oke, usianya. baik gitu. Jadi, apakah itu udah berjalan Dok untuk, screening yang lain tadi? Oke, untuk sementara ini memang yang baru berjalan adalah screening hipotiroid SHK ya Dok kongenital, ya? iya, untuk hiperplasia adrenal kongenital dan SPD itu akan menyusul. Nanti Menyusul akan ya? kita informasikan ke teman-teman di kabupaten kota. Kabupaten Nah, kota kita ya? juga melalui difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur juga gitu. Jadi Oke. kita punya grup Mhm tuh, WA grup yang isinya ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dari kita Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten mhm. Kota, dan juga teman-teman di FKTP, sehingga memudahkan koordinasi apabila ada Mmm, sesuatu yang memerlukan konfirmasi nih, betul misalnya betul. sampelnya nggak bisa diperiksa, langsung kita informasikan sehingga bisa diambil sampel ulang, Oke. karena kita mengejar waktu Waktu tadi iya, tuh, betul betul betul. heeh. Jadi Nah, memang karena ini program Kemenkes, jadi salah satu program dari Dinas Kesehatan juga, Dok, ya? Salah satunya, betul, apa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan ya, Timur. Jadi memang, ini adalah kolaborasi istilahnya yang, bersinergi lah betul. istilahnya untuk, menjalankan program ini. Oke, Dok, terakhir nih, Dok. Kira-kira ke depannya harapannya apa sih, Dok, untuk, pemeriksaan ini? Terus juga istilahnya, goals apa sih istilahnya yang akan dicapai nih dari pemeriksaan ini, gimana Dok? Oke, iya. Harapan ke depannya tentu saja semua bayi-bayi baru lahir, terutama di Provinsi Kalimantan Timur ya, karena itu adalah wilayah cakupan kita, Mhm itu mhm. bisa mendapatkan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital Kongenital, ini maupun nantinya screening bayi baru lahirnya, bayi baru lahir lainnya yang merupakan program dari Kementerian mhm mhm. Kesehatan. Nah, tentunya eh, untuk mencapai tujuan ini kita memang memerlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak, baik dari Oke, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian dinas kesehatannya, dan seluruh fasilitas kesehatan. Nah, tidak kalah penting juga kita memerlukan peran serta dari masyarakat nih, betul karena kan betul. eee bayi-bayi baru lahir ini kan asalnya Berawalnya dari masyarakat iya, Dok berawalnya ya? dari Mhm masyarakat. mhm. Jadi dengan adanya koordinasi ini kita harapkan program ini bisa terlaksana dengan baik, kita bisa melakukan screening bayi baru lahir ke seluruh bayi baru lahir di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga mudah-mudahan generasi yang lahir dan sumber daya manusia yang nantinya akan kita Terbentuk, ciptakan itu adalah berkualitas betul gitu. betul. Oke, berawal dari setetes darah tadi, Dok, ya. Jadi Betul. setetes darah Anda sangat berharga untuk kehidupan selanjutnya. Ya, Iya, mungkin kata-kata hari ini, Dok, ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah disebutkan ya, Dok, bahwa UPT Lakas Kaltim sudah bisa melayani untuk pemeriksaan ini betul. ya, dan satu-satunya di Kalimantan, Dok, ya, untuk Betul, sementara ya? betul. Jadi mungkin ke depannya akan bisa melebarkan sayap nih, tadi kemitraan sudah sampai mana, Dok, untuk pemeriksaan ini? Iya, jadi dari 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, saat ini sudah 9 kabupaten kota Mhm yang mhm. melakukan MOU atau kerjasama dengan kita Oke, dan baik. mengirimkan sampelnya ke kita. Nah, Oke, sejauh baik. ini itu kita menerima sampel per bulannya sampai 3.000. 3.000, Dok, ya? Iya, Wah, 3.000 sangat sampel banyak loh, Kak. alhamdulillah. Nah, tentunya kita sangat berharap bahwa nantinya jumlahnya akan bertambah ya, Bertambah ya? karena bayi baru lahir di Provinsi Kalimantan Timur
Timur, tentunya mungkin lebih dari Lebih itu dari ya. itu, Nah, kita oke. harapkan semua bayi baru lahir itu juga bisa dilakukan screening Oke. hipotiroid kongenital ini. Oke, baik. Jadi mungkin harapannya 10 kabupaten kota bisa bermitra, Dok, ya, Betul. tentunya bersama Labkes Kaltim untuk melakukan pemeriksaan ini. Karena juga daripada jauh-jauh nanti keluar Pulau Kalimantan, juga tadi kita berpacu dengan waktu ya, Dok. Iya, Jadi betul. istilahnya apa yang ada satu wilayah itu ya Iya, mungkin bisa mempersingkat ya, Dok, ya dari betul. waktu yang telah dibutuhkan. Dan juga mungkin rekan-rekan yang di luar Kalimantan Timur juga berkesempatan nih, Dok, ya, untuk bisa bermitra bersama kami di sini untuk bisa melakukan pemeriksaan ini teman-teman di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Barat nih. Mumpung kita satu pulau ya, jadi bisa istilahnya kita bisa bekerja sama ke depannya. Tentunya juga goals-nya adalah tentunya kembali lagi ke masyarakat. Iya, Tentunya kita di sini membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. betul. Oke, baik. Mungkin sekian dok untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin mungkin masih banyak dok ya kira-kira yang masih belum istilahnya terjelaskan. Cuma secara garis besar mudah-mudahan bisa tersampaikan informasi Iya, ini. Jadi mungkin untuk sobat sehat semua yang masih belum nangkep nih ataupun masih ada pertanyaan, mungkin bisa em, ngetik di kolom komen ataupun nanti juga bisa langsung mengunjungi sosial media dari Dinkes Prof Kaltim. Bisa langsung aja tuh DM IG-nya Dinkes Prof betul. Kaltim atau juga bisa langsung ke kami di UPTD Labkes Prof Kaltim jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai SHK atau pertanyaan mengenai pemeriksaan Betul. laboratorium lainnya, itu bisa langsung ke kami, bisa mengunjungi di sosial media kami, tinggal ketik Labkes Prof Kaltim gitu. Jadi apapun akan kami layani dan akan kami jawab seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dokter Terima sudah kasih. berkunjung di podcast ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat tentunya bagi Amin. sobat sehat semua dan juga tentunya bisa memberikan wawasan lebih nih untuk masyarakat maupun juga istilahnya nakes-nakes yang ada di Kalimantan Timur ataupun di luar dari Kalimantan Timur tentunya dok ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dok jika terdapat salah-salah dalam Oke. kegiatan podcast ini. Semoga dokter juga berkenan dan bisa nanti bergabung lagi di Siap. podcast ini. Jadi bisa memberikan informasi-informasi lagi lah di luar pembahasan kita. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya, Dok. Tadi udah tahu ya. Boleh, Tinggal boleh, tinggal boleh. jaya-jaya ya. Oke. Ngapai sehat Dirkus Prof Kaltim. Jaya, 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 jaya. jaya. Sekian podcast hari ini. Saya Dika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian podcast ini. Semoga berkenan bagi sobat sehat semua dan juga terima kasih nih atas attention dan perhatian dari sobat sehat semua. Jangan lupa untuk di subscribe, like and comment YouTube dari Dinkes Prof Kaltim dan jangan lupa juga di follow sosial media Dinkes Prof Kaltim dan juga sosial media dari Labkes Prof Kaltim. Oke, baik. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.